Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas update terbaru dari Event Rifle. Kalau kita buka, saya buka ya di bagian Event Rifle, muncul dua update terbaru. Yang terbuka adalah pada bagian Super Classico dan Riyadh Derby. Untuk Super Classico, di sini kita akan mendapatkan dua hadiah ya. Hadiah milestone-nya berupa dua pemain, Alienro dengan overall 87 untuk posisi CM, dan Merentiel overall 87 untuk posisi striker. Untuk cara mendapatkan salah satu dari dua pemain ini, kita butuh mengklaim 3 quest yang ada ini, yang terdiri dari Master Attacker, Master Midfielder, dan Master Defender. Dengan teman-teman bisa menyelesaikan semua quest yang ada ini, teman-teman bisa mengklaim salah satu dari dua pemain ini. Kalau teman-teman menanyakan pemain mana yang lebih baik untuk dipilih, kalau kita lihat di sini, untuk dari striker ya, saya sih kurang suka ya untuk striker yang berpostur cukup pendek. Dan plus saya juga butuh gelandang, ya saya akan ambil Aliendro. Dari segi dribbling, defending, physical, shooting, passing cukup bagus ya. Tapi kalau kita lihat right di sini, ada tackle, ada long shot tackle juga. Kalau di sini cukup kurang ya untuk traits-nya. Paling sih step over dan exit. Nah, mari kita ke bagian berikutnya yaitu Riyadh Derby. Untuk di Riyadh Derby sendiri ada 3 pilihan pemain yang teman-teman bisa dapatkan jika teman-teman menyelesaikan quest berikut ini. Dalam hal ini berupa pertukaran pemain. Di sini ada pertukaran pemain untuk attacker, midfielder, maupun defender dan goalkeeper. Nah, mari kita lihat. Di sini kalau kita lihat ya, dibutuhkan kurang lebih, ya dibutuhkan untuk masing-masing player exchange ini, butuh 80 plus overall rival player untuk satu pemain, 3 pemain penyerang overall 70, dan 60-69 overall player 7 pemain. Begitu juga dengan player exchange midfielder dan defender dan goalkeeper. Yang membedakannya hanya jenis ini, tipe pemain yang dibutuhkan atau posisi pemain yang dibutuhkan. Untuk offer yang akan didapatkan dengan range dari 83 sampai 88. Dan kalau kita lihat untuk milestone di sini kan ada 3 pemain nih. Ada Anderson Talisca overall 87 dengan posisi CF, Ruben Neves overall 87 posisi CDM, dan Carrasco overall 87 posisi left winger. Kalau kita lihat di sini baik masing-masing ya. Dari Anderson Talisca, jika teman-teman menggunakan formasi 4-5-1 bagus ya. Dengan akan berfokus pada Anderson Talisca yang akan dipasangkan untuk posisi CF. Lalu jika posisi 4-3-3 atau 4-2-3-1 dengan kombinasi bisa juga 1 CDM saja atau 2 CDM. Ini teman-teman bisa menggunakan Ruben Neves. Namun saya kurang menyarankan ya jika dia di posisi sebagai defending seorang, karena dari segi fisik dan defending kurang ya. Sehingga saya harapkan mungkin teman-teman bisa pasang 2 pivot. Lalu untuk Carrasco di sini untuk dari segi pace, shooting, passing, dan dribbling sih oke. Namun dari fisik
cukup kurang ya, namun teman-teman mungkin bisa menaikkan rank up-nya ya dengan bantuan overall Dudek ya. Soalnya fisiknya sini cukup ringkih. Tapi kalau lihat dari trade-nya sini oke ya. Dan atributnya bagus dari segi pace, dribbling, shooting, dan passing. Nah, saran-saran untuk saya berikan kepada teman, dari ketiga pemain ini semuanya bagus, hanya mungkin kembali ya ke kebutuhan teman masing-masing. Nah, ada lagi yang sebagai tambahan untuk mengenai exchange, melalui beberapa sumber akan ada tambahan exchange ya yang disertai dengan bunda dalam hal ini pemain plus dengan token rival merah. Dan ini akan sangat menguntungkan bagi teman-teman yang ingin berfokus pada memperoleh ini apa ya ini Maldini. Sebab kalau saya lihat progresnya selama seminggu ini saja, saya sudah mendapatkan sekitar 391 yang itu didapat dari exchange saja. Dan ini sangat mempermudah teman-teman ya. Saya sebelumnya kalau tidak salah ada Mertens 88 overall 88 posisi CF plus dengan rival token 60. Nah, untuk kali ini yang akan muncul adalah Mane dan mungkin 1-2 hari berikut akan muncul Zeballos dengan posisi right midfielder ya dengan overall 86. Dan nanti untuk Zeballosnya sendiri akan ditambahkan plus 30 30 token merah. Kalau untuk Mane sendiri kita lihat untuk pertukarannya sendiri yang saya agak cukup kesal ya karena dibutuhkan sudah dibutuhkan 80 butuhkan overall 82 untuk posisi striker dengan jumlah 3 pemain plus butuh yang overall 83 pemain juga plus 7 overall 755 pemain ditambah dengan 1.500.000 yang membuat saya masih berpikir 2 kali ya. Namun jika kita lihat dengan hadiah tambahnya berupa token 60, mungkin saya akan tetap menukarnya. Lalu ada satu hal, mungkin teman-teman perlu perhatikan mengenai store ya. Pada bagian standar pack, teman-teman harus hati-hati ya. Jangan sampai teman-teman menukarkannya pada bagian ini ya. Karena saya sebelumnya setelah melakukan 10 kali penukaran, ternyata tidak terbuka juga bagian ini. Untuk pak ini gratisnya ini, yang setelah dibuka 10 paket standar. Lalu mari kita ke market, mari kita lihat pemain apa sih yang bisa dibilang menjadi update terbaru dari rival ini. Coba saya apa dulu ya, kita lihat dari watchlist. Kalau dari ikonnya ya, ikon terbaru yang ditambahkan pada update terbaru dari event rival ini ada Michael Ballack. Kita lihat statistiknya GG banget ya. Dengan visi 88, defending 80, dribbling 83, passing 91, shooting 90 dengan pace 81. Untuk gelandang sih ini sangat GG banget dia punya statistiknya. Kalau kita lebih rinci dari atribut. Ini dari kita lihat dari shoot, finishing, long shot, wah oke banget. Passing, apalagi kalau teman-teman suka main bola panjang ini cocok sekali dengan visi yang oke ya dari Michael Ballack.
Kalau kita roulette super header ini. Ini bagus kalau teman-teman saat saat service atau corner kick ya. Dan juga ini long shot taker. Stamina oke 5 dengan skill move-nya 4. Bagus bagus. Harganya sendiri ya di 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 75 juta ya. Lalu kita pergi lagi ke Schneider posisi CAM. Statistiknya oke, apalagi dengan kakinya 55 ya. Hanya mungkin teman-teman perlu perhatikan di fisik ya. Cukup ringkih ya, 67, defendingnya 54, tapi selebihnya oke. Kalau kita lihat atributnya, dari segi shooting, passing, dribbling, pace lumayan lah. Hanya kalau kita lihat di sini juga skill, playmaker oke, shoot taker, playmaker, long passer, mantap banget. Untuk harganya, kalau kita lihat di harga 17 juta ya, untuk harga tertingginya, harga terendahnya 16 juta. Dengan harga sekarangnya 16.400.000. Nah, ini salah satu striker yang saya sangat suka ya. Sebelumnya saya pernah menggunakan Fernando Torres di icon base-nya. Nah, sekarang saya mungkin akan mencoba untuk membelinya. Kalau kita lihat dari atributnya, ini GG juga. Fisik 75 oke untuk striker. Dribbling 89, passing agak kurang ya. Mungkin kan bisa ditambahkan melalui rank up atau training levelnya yang kan kita bisa tingkatkan. Shooting 89 oke. Passing maksud saya pace-nya 94 oke juga. Cepat loh untuk striker ini yang dengan postur tinggi 186 cm ini. Kalau kita lihat atribut, jangan diragukan ya. Stamina 4,5, skill move 4. Kalau kita di sini dari shooting, finishing, long shot, short power, positioning, volley, dan dribbling oke sekali ya. Agility, reaction-nya bagus. Ini dia sangat ringan ya, pokoknya ringan banget lah kalau teman-teman pakai dia. Hanya mungkin kendalanya di sini agak di passing ya. Saran saya sih kalau untuk dia, jangan dipasangkan untuk formasi seperti 4-5-1. Alangkah lebih baiknya posisinya itu seperti 4-3-3 atau bisa juga ini dengan 2 penyerang. Untuk triadnya roulette, ini shot, finish shot. Ini tahu mencoba untuk menempatkan bola ketika shooting, dan ini yang saya suka. Speed dribbler. Ya, sini kan player tries to knock the ball ahead of his opponent, beat him with speed. Untuk market saya sendiri, sudah naik ya di 35 juta. Plus terakhir Ribery. Untuk Ribery, untuk posisi LW, saya merekomendasikan teman-teman. Meskipun untuk fisiknya ini mungkin teman-teman nanti bisa tambahkan ya. Lewat rank up level ya. Dan plus peningkatannya lewat training level. Atribut, GG parah. Hanya saja fisik, aduh, hancur-hancuran. Itu dia, harus upgrade. Mulai dari apa? Pace, akselerasi, sprint speed, shooting, oke punya. Passing, untuk seorang winger, ini sih oke. Dribbling, ajib. Defending ya, untuk apa? Untuk seorang winger sih nggak dihitung ya. Tapi untuk fisik sih ya, anjing ini kurus banget ini. Hanya kalau kita lihat skill oke ya. Untuk seorang winger bisa playmaker oke. Outside foot shot oke. Drag back spin. Hanya ini rawan cedera. Tapi sih kalau di dunia game sih gak dihitung ya. Untuk harga sih di kisaran 21.500.000 ya. Ini oke banget. Saya merekomendasikan dari kit 4 pemain icon ini, saya memilih Ribery ya untuk dari segi harga.
Nah, mari kita lihat yang menjadi komoditi paling panas di event rival updatean terbaru ini. Kalau kita buka, kita lihat, nah, 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 Cristiano Ronaldo dengan harga 100 juta koin FC Mobile. Plus, karena ini event bagian Riyadh Derby, ada Al Ahly, ada juga Al Hilal dengan ikon utamanya Neymar Junior. Mari kalau kita lihat statistik dulu ya dari Ronaldo, preferred footnya 45, pace 90, shooting 95, passing 78, dribble 86, defending 38, physical 80. Striker idaman. Kalau atribut, gak usah ditanya. Shot power 100 guys. Finishing, long shot, positioning, volleyball, penalties. Gak usah ditanya, GG punya. Fisik GG, defending oke lah. Untuk seorang penyerang ini cukup ya, bagus. Passing, ini bagus loh. Fisik. Akselerasi lihat, untuk seorang striker yang cukup berumur, untuk di FC Mobile, speed, Ajib punya. Dribbling, oke, masih mantap. Mari kita lihat rights-nya. Untuk work rate-nya, high. Defending-nya low. Untuk skill, rainbow, righty right now. Untuk selebrasinya. Ini untuk powerful driving free kick. Long shot taker, power hitter, dan outside foot shot. Untuk harganya, waduh, gak tercapai untuk kaum miskin seperti saya. Karena koin saya masih, lihat, masih 29 juta. Lalu mari kita lihat di sini ada tambahan. Maksud saya sih pemain berikutnya Neymar Junior. Preferred footnya kita lihat berapa? 55. Sama baiknya ya, kiri dan kanan. Pace 91, shooting 89, dribbling 61. Dibanding Salah, saya lebih pilih ini ya, Neymar Junior. Kalau kita bandingkan dengan Salah, oke punya sih. Atau teman-teman mau yang mana? Kalau kita lihat di sini, hampir sama ya. Sejak statistik ya. Hanya mungkin di sini lebih kalah di fisik sedikit. Pace, shooting, passing, dribbling, ball controlnya ajaib 100. Dribbling 99, agility 97 guys. Keseimbangan 85, hanya kurang saja di fisikalnya 61. Triad gak usah ditanya. Ajib. Harganya masih di 75 juta. Kalau Salah sih kalau kita lihat ya. Ini ada 895. Oke. Shoot 92, passing 85, dribble 94. 74 atribut. Ini GG punya ini. Tapi kalau teman-teman punya tambahan sih ya, kalau bisa Salah aja lah. Tapi kalau masih kurang dananya, ya saya rekomendasikan di Neymar Junior. Untuk gelandang ada Milenkovic Savic ya. Statistik untuk seorang gelandang ini sangat GG banget. Ini W bukan L. Fisik 86, defending 82, dribbling 83, passing 87, shooting 85, pace 83. Triad, rolling, cartwheel untuk selebrasinya. Power hitter, outside foot shot, sudah punya ini. Ini cocok ya kalau pemain dengan skema 4-3-3 dengan 4-3-3 attack. Mantap punya ini. Atribut jangan ditanya. Saya lebih senang gelandang yang selain punya speed, punya shoot dan passing, atribut bagus juga di bagian defending dan physical. Ini sangat saya rekomendasikan ya. Dan kita coba bandingkan dengan ini Valverde 93 juga. Ini sih lebih GG juga nih. Oke. Kembali ke teman-teman ya. Tapi untuk harganya sendiri saya sih merekomendasikan Milenkovic Savic ya.
Tapi kalau ini ada juga opsi Barella kalau kita lihat, oke juga, hanya mungkin kurang sedikit ya di bagian fisiknya. Dengan kaki, kalau di sini kan dia 35 nih, kalau Valverde dengan Milinkovic dia Valverde di sini hanya 45, ini keunggulan lainnya dia kakinya 55. Oke punya, dan dia tinggi ya. Ajib ajib ajib. Untuk striker ada opsi lain ya, yang selain Ronaldo yang harganya cukup murah, Edison Cavani, yang mewakili bagian super klasiko. Kalau kita lihat, oke loh ini loh. Ini pace 84, shoot 86, passing, dribbling, passing jelek ya. Mungkin bisa nanti dinaikkan lewat rank up level atau training levelnya. Dribbling 75, fisik 81, atribut oke lah. Hanya di sini kalau kita lihat harga, ini harganya sudah turun drastis loh. Ini dari 17 juta sampai 9.600.000. Mari kalau kita lihat Evo-nya saja ya. Kita Evo-nya, wah kalau sampai di Evo 17 sih oke lah, Evo biru lah. Oke nih. Kalau 92 jadinya gimana? Oke loh. Tapi lebih coba di speed ya. Oke, sip. Oke, kalau kita lihat, mari terakhir, masih di sini ya, sorry. Nah, teman-teman, kita sebagai catatan ya, kita akan berkemungkinan besar ya bisa mendapatkan kedua pemain ini ya. Karena ada beberapa YouTuber luar, mereka sudah mendapatkan dua pemain ini. Sebab kalau kaum kerehore kayak kita kan mungkin agak riskan ya untuk melakukan ini apa ya, pack yang di sini ya. Kan di sini pack ini gratis loh. 2 token merah. Kalau tiap hari melakukan gacha di sini saya terus menerus sih cukup terkumpul ya token merahnya. Jadi tidak mungkin ya untuk kali ini, kan sebelumnya kan diberitakan bilang ini kan kemungkinan bisa memilih salah satu saja. Tapi kalau sekarang sih ini menjadi hal yang mungkin ya untuk mendapatkan kedua pemain tersebut. Kalau sekarang saya kan sudah dapat 442 token biru dan ini 391 token merah. Nah, sebagai catatan lagi untuk LDRB sendiri kan token ini kan tidak digunakan nih untuk atau token rival point ini kan tidak digunakan untuk Super Clasico dan Ria Derby. Tapi saya akan mencoba memperkirakan ya, kemungkinan ini akan digunakan lagi di bagian Manchester Derby ini. Karena di sini kan hanya event ini kan hanya satu saja nih, bagian hanya satu saja. Kemungkinan besar akan digunakan lagi sebab setiap hari untuk reward challenge-nya ini dia selalu terbuka. Dan saya sih sudah kumpulkan sekitar 535 ya. Ya lumayan lah nanti kalau misalkan di Manchester Derby ini kita membutuhkan token ini kembali, teman-teman bisa menggunakannya. Itu saja dari saya ya. Mungkin kalau ada hal yang mau ditanyakan, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oh plus terakhir hampir saya lupa, mungkin untuk mana ya, kemungkinan besar kita akan mendapatkan icon rival secara gratis over 89. Dalam hal ini Zambrotta. Ingat, ini kita bisa dapatkan posisi LB atau RB dengan overall 89. Dan untuk pembahasan ini saya akan membahaskan di video berikutnya supaya tidak memperpanjang durasi ya. Itu saja dari saya teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa. Kebetulan ini sudah azan. Bye-bye.